Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Dwi Rahayu. Saya ingin mempresentasikan materi yang ke-14, yaitu transformasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Transformasi mencakup proses untuk menerapkan suatu hal mengenai pengetahuan tertentu yang sudah dipelajari dan dipahami ke dalam suatu kebijakan tertentu yang akan merubah pola pikir, cara kerja, sikap dan tindakan ke arah yang lebih bagus, maju dan terukur. Sehingga ada perbedaan yang nyata dan signifikan dari keadaan sebelumnya pada saat masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan lama dibandingkan pada saat setelah melakukan transformasi. Maka akan terlihat tampil beda sesuai dengan kekuatan, daya dorong internal, dan faktor pendukung eksternal. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan suatu kesepakatan politik para founding fathers ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjang kehidupan bangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam transformasi nilai-nilainya. Deviasi pengamalan Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya, walaupun seiring dengan waktu itu sering pula terjadi upaya pelurusan kembali. Ada pula pandangan dunia terhadap eksistensi ideologi Pancasila, yaitu Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi tengah di antara kedua ideologi besar dunia yang paling berpengaruh, sehingga sering disifatkan bukan ini dan bukan itu. Pancasila bukan berpaham komunisme dan bukan berpaham kapitalisme. Pancasila pasti tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme. Bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukan berpaham sekuler. Dengan kondisi dan eksistensi posisi pandangan Pancasila seperti inilah yang merepotkan transformasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan praktis berbangsa dan bernegara. Dinamika transformasi nilai-nilai Pancasila bagaikan pendulum yang selalu bergerak ke kanan dan ke kiri secara seimbang tanpa pernah berhenti tepat di tengah. Adapun transformasi tiga tataran nilai ideologi Pancasila, menurut Moerdiono, menunjukkan ada tiga tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Tiga tataran nilai itu adalah: yang pertama, nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma dari segi kandungan nilainya. Maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Kedua, nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Yang ketiga, nilai praktis, yaitu nilai terkandung dalam kenyataan sehari-hari berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan nilai Pancasila. Nilai praktis terwujud pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi dan pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warga negara secara perseorangan. Dari segi kandungan nilainya, nilai praktis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atau dua macam, yaitu aktualisasi Pancasila objektif dan subjektif. Yang pertama itu aktualisasi Pancasila yang objektif. Aktualisasi Pancasila objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan bernegara yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu, juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, GBHN, pertahanan, keamanan, pendidikan, maupun bidang kenegaraan lainnya. Dan yang kedua itu ada aktualisasi Pancasila sebagai subjektif. Aktualisasi Pancasila subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, serta warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari aktualisasi yang objektif. Karena aktualisasi subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi yang objektif.
Pelaksanaan Pancasila yang subjektif sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Adapun penjabaran nilai-nilai moral aktualisasi subjektif yang terkandung pada setiap sila dalam Pancasila. Yang pertama, sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, yaitu melaksanakan kewajiban pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan masing-masing. Membina kerjasama dan tolong-menolong dengan memeluk agama lain sesuai sikon di lingkungan masing-masing. Mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Dan yang kedua, sikap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yaitu memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai ciptaan Tuhan. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban tanpa membedakan suku, keturunan, agama, gender, status sosial, dan lain-lain. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tanggung rasa, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan yang ketiga, sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan Indonesia, yaitu tangguh dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara jika suatu saat diperlukan. Mencintai tanah air dan bangsa terhadap bangsa dan negara Indonesia. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang keempat, sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai permusyawaratan atau perwakilan, yaitu mengutamakan masyarakat mufakat dalam pengambilan keputusan bersama. Tidak boleh memaksakan kehendak, intimidasi, atau memaksa pihak lain berbuat sesuatu, berbuat anarkis atau merusak pada orang lain jika tidak sependapat. Mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Dan memberikan kepercayaan kepada warga rakyat yang terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan yang kelima, sikap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial, yaitu mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan lingkungan masyarakat sekitar. Tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan orang lain atau umum seperti mencoret-coret tembok, pagar sekolah, serta umum lainnya. Suka bekerja keras dalam memecahkan atau mencari solusi atau suatu masalah baik pribadi, masyarakat, bangsa maupun negara. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keberadilan sosial melalui berkarya nyata seperti melatih tenaga produktif untuk terampil dalam sablon perkembangan teknologi tepat guna, membuat pupuk kompos, dan sebagainya. Ada pula transformasi era milenial dan revolusi 4.0. Bersamaan dengan transformasi revolusi 4.0, lain generasi baru sebagai user dan sekaligus sebagai programmer handal dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini. Hampir tidak ada bidang ruang kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara yang tidak diintervensi oleh teknologi informasi dan komunikasi. Mulai dari keberadaan komputer sederhana, laptop, HP, dan lain sebagainya, termasuk produk teknologi dan ilmu pengetahuan lebih banyak bertransformasi melalui jaringan dunia maya. Lalu juga norma-norma, nilai-nilai, sistem sosial, adat istiadat, kreatifan lokal, ekonomi, politik, ideologi, dan sistem pertahanan keamanan negara. Transformasi nilai-nilai dan norma-norma ideologi Pancasila dapat terlaksana secara efektif, efisien, inovatif, dan produktif. Langkah-langkahnya seperti berikut ini. Yang pertama, buat kurikulum pembelajaran ideologi Pancasila yang dengan mengadaptasi TIK berbasis internet. Yang kedua, membuat materi bahan pembelajaran tentang nilai-nilai dan norma-norma ideologi Pancasila yang standar berdasarkan pada landasan adil dan follow Pancasila. Bisa dalam bentuk video dan atau slide, poster, brosur, dan lainnya yang bisa juga digunakan kita tatap muka. 3. Membuat varian metode, teknologi, strategi, dan narasumber pembelajaran yang menarik dan universal. Yang keempat, membuat link pada saluran utama dan khusus sehingga begitu peralatan komunikasi hidup, otomatis muncul fitur pembelajaran ideologi Pancasila. Dari keempat langkah itu, tidak ada artinya dan tidak akan ada pembelajaran yang baik, efektif, efisien, inovatif, dan produktif
Bila tidak ada political will dan goodwill, pemerintah daerah untuk secara fokus memfasilitaskan dan menyelenggarakan pemasyarakatan ideologi Pancasila dengan perangkat teknologi informasi komunikasi yang berbasis pada internet. Lalu ada transformasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang pembangunan. Yang pertama dari bidang politik. Sistem politik Indonesia adalah demokrasi Pancasila, di mana demokrasi Pancasila ini merupakan sistem pemerintahan dari rakyat dalam arti rakyat adalah awal mula kekuasaan negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-cita. Organisasi sosial politik adalah wadah pimpinan-pimpinan bangsa dalam bidang masing-masing sesuai dengan keahlian, peran, dan tanggung jawabnya. Sehingga segala unsur-unsur dalam organisasi sosial politik serta para pegawai Republik Indonesia harus mengikuti pedoman pengalaman Pancasila agar berkepribadian Pancasila karena mereka selain warga negara Indonesia juga sebagai abdi masyarakat. Dengan begitu, maka segala kendala akan mudah dihadapi dan tujuan serta cita-cita hidup bangsa Indonesia akan terwujud. Yang kedua, dari bidang ekonomi. Ekonomi menurut Pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan, artinya walaupun terjadi persaingan, namun tetap dalam kerangka tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang mematikan. Dengan demikian, pelaku ekonomi di Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak melakukan persaingan bebas, meskipun sebagian dari mereka akan mendapat keuntungan yang lebih besar dan menjanjikan. Hal ini dilakukan karena pengamalan dalam bidang ekonomi harus berdasarkan kekeluargaan. Jadi, interaksi antar pelaku ekonomi sama-sama menguntungkan dan tidak saling menjatuhkan. Dan yang ketiga dari bidang sosial politik. Transformasi Pancasila dalam bidang sosial budaya berwujud sebagai pengkarakteran sosial budaya. Indonesia mengandung nilai-nilai religi, kekeluargaan, kehidupan yang selaras, serasi, seimbang, serta kerakyatan profil sosial budaya Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia yang gagasan. Nilai dan norma atau aturannya yang tanpa paksaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan proses pembangunan budaya yang dipelajarkan atau dikondisikan dengan tepat dan diseimbangkan dalam tatanan kehidupan bukan sebagai suatu warisan dari generasi ke generasi, serta penguatan kembali proses integrasi nasional baik secara vertikal maupun horizontal. Begitu luasan cakupan kebudayaan, tetapi dalam pengamalan Pancasila kebudayaan bangsa Indonesia adalah budaya ketimuran yang sangat menjunjung tinggi sopan santun, ramah tamah, kesusilaan, dan lain-lain. Budaya Indonesia memang mengalami perkembangan misalnya dalam hal iptek dan pola hidup. Perubahan dan perkembangan ini didapat dari kebudayaan asing yang berhasil masuk dan diterima oleh bangsa Indonesia. Semua kebudayaan asing yang diterima adalah kebudayaan yang masih sejalan dengan Pancasila. Walaupun begitu, tidak jarang kebudayaan yang jelas-jelas bertentangan dengan budaya Indonesia dapat berkembang di Indonesia. Yang terakhir dari bidang hukum. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas, pertahanan, dan keamanan negara. Dengan demikian, pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan demi terjaminnya harkat dan martabat manusia, terutama secara rinci terjaminnya hak-hak asasi setiap manusia. Pertahanan dan keamanan bukanlah untuk kekuasaan, sebab kalau demikian sudah dapat dipastikan akan melanggar hak asasi manusia. Begitu pula pertahanan dan keamanan negara tidak ditunjukkan untuk kelompok ataupun partai tertentu yang dapat berkaitan negara menjadi otoriter dan totalitar. Sekian dari presentasi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.